Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melania Putri Rahayu. Saya berkuliah di Politeknik AP Yogyakarta dengan jurusan Akuntansi Perpajakan dengan NIM 52323000096. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi jasa pada PT PLN Persero. Baik, yang pertama ada latar belakang perusahaan. PT PLN Persero adalah BUMN yang memegang mandat tunggal dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Sejarahnya dimulai pada tanggal 27 Oktober 1945 yang ditandai dengan hari jadinya listrik nasional saat pemerintah mengambil alih instalasi listrik dan tangan penjajahan yang ada pada poin pertama. Yang pertama adalah status perusahaan Persero yang bertanggung jawab atas pembangkitan transmisi dan distribusi listrik secara nasional. Yang kedua ada fungsi sebagai menjadi penggerak ekonomi nasional yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses energi yang merata hingga ke pelosok. Yang ketiga, fokus pada saat ini melakukan transportasi digital yang transaksinya energi menuju pada green energi baru yang terbarukan untuk mencapai target net zero emission. Secara singkat, PLN adalah tulang punggung kedaulatan energi Indonesia yang kini bertransportasi dari perusahaan listrik konvensional menjadi penyediaan solusi energi masa depan yang berkelanjutan. Yang kedua ada profil perusahaan. PT PLN Persero yang pembangkit listrik yang dimiliki oleh perusahaan Belanda yang di akhir abad 19 yang kemudian diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 dan setelah kemerdekaan pada tanggal 27 Oktober 1942 Pemerintahan Rakyat Indonesia membentuk Jawatan Listrik dan Gas. Status perusahaan berevolusi pada BPU dan PLN pada tahun 1961. Perusahaan umum yang di tahun 1972 hingga akhirnya menjadi perusahaan perseroan atau Persero pada tahun 1994 sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrian nasional. Yang ketiga ada kriteria perusahaan. Status hukum badan usaha milik negara BUMN terbentuk perusahaan perseroan atau Persero. Sektor industrinya ketenagaan listrik dan solusi energi dengan visi mengejar posisi global top 500 dengan misi berorientasi pada kepuasan pelanggan, kesejahteraan anggota dan kelestarian lingkungan. Yang berikutnya ada fungsi utama penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan penunjang pembangunan nasional. Dengan budaya kerja, menerapkan nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan jangkauan perusahaan nasional dengan target pasar global. Yang keempat ada data keuangan. Saya akan menjelaskan data keuangan pada tahun 2024 dengan posisi keuangan. Yang pertama total aset. Total aset memiliki perusahaan pembukuan total aset yang sebesar 25,26 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang signifikan sekitar 41% dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 17,87 triliun. Aset lancar dengan nilai 14,30 triliun yang mendominasi komposisi aset perusahaan dengan kenaikan drastis terjadi pada piutang usaha yang mencapai 10 triliun. Dia naik dari 6,1 triliun di tahun sebelumnya dan peningkatan saldo kas dan setara kas menjadi aset 1,88 triliun. Aset yang tidak lancar dengan nilai 10,96 triliun terdiri dari aset tetap, aset hak guna, serta investasi pada entitas asosiasi. Terdapat pertumbuhan pada nilai aset tetap dan aset hak guna dibandingkan tahun lalu.
Perusahaan mengalami ekspansi aset yang cukup besar pada tahun 2024. Hal yang utamanya didorong oleh peningkatan piutang usaha dan kas. Hal ini mengidentifikasikan adanya peningkatan volume aktivitas bisnis dan operasional pada periode tersebut. Yang kelima, ada siklus perusahaan. Input data pada siklus yang dimulai dengan pemasukan ID pelanggan yang melakukan pembayaran listrik pasca bayar. Yang kedua, ada transaksi. Pelayanan melakukan pembayaran melalui kanal perbankan e-money. Setelah pembayaran berhasil, sistem mengeluarkan struk pembayaran sebagai bukti transaksi bagi pelanggan. Yang ketiga, ada interaksi data P2 APST dan AP2T atau data pembayaran dari perbankan yang diteruskan ke sistem P2 APST menjadi pengendali piutang pelanggan terpusat dan diverifikasi melalui sistem AP2T atau disebut dengan aplikasi pelanggan pelayanan terpusat yang dimiliki oleh PLN. Yang keempat, pencatatan akuntansi. Data yang telah diverifikasi otomatis masuk langsung ke sistem SAP untuk diproses secara finansial. Yang terakhir, pelaporan. Siklus berakhir pada penyusunan financial report atau laporan keuangan perusahaan yang akurat dan real time. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah kesimpulan. PT PLN Persero adalah pilar utama yang tenaga listrikan nasional yang memiliki fundamental keuangan sangat kuat dengan total aset mencapai 1.577 triliun rupiah dan kondisi perusahaan yang sehat melalui visi menjadi global top 500 dan penerapan budaya akhlak. PLN terus bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia dan berintegrasi sistem digital seperti P2 APST dan AP2T dan SAP yang memastikan siklus operasional menjadi dan melaporkan keuangan menjadi efisien, transparan, dan real time. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Bye-bye. Pas hati cepat taruh, buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abutor monitor ketua, anggota mau lapor ketua.